Jainuddin. Insya Allah. Ada Mas Fazar, Regas Fazar ya. Bunda Ilvi Wahda. Wah, Masya Allah. Ada Kang Pajar Tea. Ada Bunda Rita Yulianti. Ada Mas Eko Prianto. Ada Mas Arif Budiono. Masya Allah. Ini ada Bunda Rafita. Kang Endi Surya Atmaja. Mas Hairi Wardi. Bunda Fitri Andayani. Nih, Bang Sahrul dari Medan. Mas Alfat Denpasar. Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Alhamdulillah ya. Kita akhirnya bisa dipertemukan di acara P4. Baik, karena sudah jam 19.40, kita mulai saja acaranya, rekan-rekan. Sudah siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa berkumpul pada event perdana ya. Jadi ini adalah event P4, program pelatihan program penggerak pemberdaya. Masya Allah, bisa lupa ini. Grogi ini, mohon maaf. Perkenalkan, saya Cucu Haris dan saya sedang belajar menjadi host. Ini diperintahkan oleh guru saya sebagai santri, saya manut. Dan salat besar salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan paduka alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabatku, rekan-rekan yang semoga Allah berkahi, sedikit saja saya prolog ya. Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya-tanya apa itu P4. Ya, P4 adalah program pelatihan penggerak pemberdaya. Jadi pemberdaya peradaban ya. Pemberdaya peradaban merupakan program yang digagas oleh Coach Ridwan Abadi beserta rekan-rekan. Dan program ini akan kita laksanakan selama 3 bulan ke depan. Dan setiap minggunya kita akan bersua di Zoom, materinya secara online via Zoom, untuk 11 pertemuan, yakni tiap malam Kamis seperti ini jamnya. Dan nanti pada pertemuan ke-12 kita akan lakukan secara offline nanti dengan cara bootcamp. Insya Allah nanti kita akan simak sama-sama penjelasannya. Dan marilah kita buka pertemuan perdana kita dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya supaya kita lebih berkah acaranya, kita akan sama-sama simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bang Jainuddin. Saya persilahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan sama-sama kita membaca surat At-Taubah ayat 16 hingga ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tusraku walamma ya'lamillahu الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bang Jainuddin atas bacaan Qur'annya. Semoga ayat suci yang beliau bacakan menjadi pahala bagi beliau yang membacakannya dan juga bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan berikutnya untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak sama-sama pemaparan materi dari guru kita tercinta yang semoga senantiasa Allah berkahi. Kepada Coach Ridwan Abadi, saya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad dan nabiyya wa rasulah wa bi dzikri ilma wa rizqi fahma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bahagia rasanya bisa silaturahim dengan teman-teman semua. Semoga Allah selalu berikan rahmat, semoga Allah selalu berikan hidayah kepada kita semua, kesehatan, keberkahan. Insyaallah ini saya lihat saudara-saudara luar biasa dari penjuru Indonesia. Ada host kita yang luar biasa, Kang Cucu Haris, ada Ustadz Zainuddin, tadi sudah membacakan tilawah, ada Kang Fajar, ada Mas Ahlu dari Medan, Alfat dari Denpasar, Kang Fajar Tea, Masya Allah, ini sekarang di Jakarta kayaknya ya, udah jadi orang Jakarta. Ada Mas Eko Prianto, ada Mas Adip Budiono, nah ini sahabat saya, guru saya juga dari Bandung, Masya Allah, luar biasa. Gimana kabarnya Mas Adip? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut menuntut ilmu ini, Mas. Masya Allah ya. Lama banget saya nggak ketemu sama Mas Arif secara langsung. Ya, Mbak Ilvi, Mbak Rita, ada Mbak Rafita, Mas Edi, Mas Khair dari Lombok, Mbak Fitri, Mbak Eka, ya, Mbak Dwi Nur, Cewindi, ya, Mas Arvin, Bu Siti, Mas J, dan teman-teman semua yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini ya setelah ditunggu sekian purnama, Masya Allah, ya acaranya nggak kita mulai, jadi Masya Allah ini qadarullah karena memang mengumpulkan tokoh-tokoh orang-orang dengan kesibukan yang luar biasa itu menjadi tantangan luar biasa. Jadi saya cerita sedikit ya sebelum nanti kita masuk ke dalam materi. Karena beberapa saya lihat ini juga baru bergabung hari ini sepertinya. Ya. Jadi program PECI ini ya P4 tadi ini sebenarnya inisiasinya sudah kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Ya. 3-4 bulan yang lalu kami berkumpul di Pontianak, ada saya, ada Ustadz TN, ada Pak Kusnadi, ada beberapa teman-teman penggerak yang lain. Ya. Kita diskusi waktu itu. Jadi Pak Kusnadi keliling seluruh Indonesia dengan program akademi masjidnya, ya, akademi imam masjid, Bang EN juga dengan sidak, ya. Saya dengan SBC, dengan kegiatan-kegiatan pemakmuran masjid, dan ternyata, Masya Allah ya, dari kegiatan kita berkeliling, kita ketemu dengan begitu banyak lembaga, begitu banyak pondok pesantren, begitu banyak masjid, begitu banyak perusahaan yang sesungguhnya mereka di luar kelihatan cukup besar, tapi di dalamnya butuh banyak untuk disupport gitu. Nah, jadi akhirnya dari sana kami coba untuk berbagi peran.
Saya alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir mendampingi beberapa pondok pesantren. 3-4 tahun yang lalu mendampingi Darut Tauhid, sampai hari ini masih mendampingi pondok digital, mendampingi pondok IT, dan juga ada sekarang Nurul Haramain, kemarin tahun kemarin juga ada LTC. Nah, mendampingi institusi yang non formal dan non profit ini butuh seni tersendiri ternyata, berbeda dengan ketika saya mendampingi perusahaan. Jadi ada treatment khusus, ada knowledge khusus gitu, yang akhirnya mungkin nanti kita bahkan banyak sharing, belajar bersama lah di sini gitu ya. Nah itu contoh beberapa. Begitu juga dengan Pak Kusnadi gitu. Pak Kusnadi sampai buat 2 buku sudahan gitu ya. Ketika jalan dari masjid ke masjid gitu ya, ternyata begitu banyak permintaan masjid-masjid besar, bahkan mereka siap untuk ibaratnya mengeluarkan mengeluarkan dana untuk dibantu membuat program, mendampingi dan seterusnya gitu ya. Nah jadi kalau saya lebih banyak bergerak di pondok pesantren, Pak Kusnadi lebih banyak bergerak di masjid. Nah dari sana kita berpikir kalau ini kita saja yang jalan, hanya saya, Pak Kusnadi, Bang En, dan mungkin teman-teman penggerak yang lain, wah ini kita juga pasti akan sangat terbatas geraknya. Gitu. Dan kekuatan umat itu begitu luar biasa. Dan kalau kita bicara masjid, kita bicara pondok pesantren, banyak orang yang ada di sana gitu, dengan banyak pendekatan gitu. Sehingga akhirnya waktu itu saya berpikir Allah titipkan kepada saya kemampuan untuk mendampingi sebuah perusahaan atau coaching organisasi, bukan hanya perusahaan secara profesional. Akhirnya kemarin kita ngobrol, udah Mas buat aja program membantu teman-teman ini untuk banyak yang mau untuk terlibat juga ya, membantu masjid, membantu pesantren, membantu organisasi-organisasi keumatan dan organisasi-organisasi dakwah. Nah, alhamdulillah dari sana akhirnya dari ngobrol terinisiasi, dari postingan akhirnya terkumpullah hampir 50 orang yang kemarin pada saat bulan lalu atau hampir 2 bulan yang lalu ya, bulan lalu kalau nggak salah kita sudah kick off. Dan mencari kick off aja itu karena beberapa diantaranya ada yang lagi umroh, ada yang lagi ini nggak ketemu gitu ya. Setelah umroh, haji kemarin, Masya Allah. Jadi tertunda beberapa kali, tapi tanpa mengurangi ya esensi dari kegiatan kita. Semoga kesabaran teman-teman untuk menanti program ini bisa menjadi satu amal jariah buat kita semua, menjadi satu kebaikan buat kita semua, menjadi satu hikmah ya. Baik, nah mungkin itu sedikit prolog dari saya, sehingga lahirlah program namanya P4 ya tadi ya. P4 itu program pelatihan penggerak peradaban. Jadi program pelatihan penggerak peradaban. Jadi P4 ini insya Allah programnya selama kurang lebih 3 bulan. Nah selama 3 bulan nanti kita online dulu lewat Zoom seperti ini. Bulan ketiga nanti terakhir nanti kita akan ada bootcamp. Nah nanti setelah bootcamp nanti kita akan berbagi peran. Ya, banyak lembaga-lembaga yang sudah antri sebenarnya untuk didampingi gitu ya, untuk didampingi. Jadi nanti setelah kita sama frekuensinya, sama persepsinya, sama knowledge-nya dan chemistry-nya sudah terbentuk, maka insya Allah nanti setelah 3 bulan teman-teman sebenarnya bisa dengan 2 pendekatan. Mau berkarya sendiri, mendampingi masjid, pondok, lembaga dakwah dan yang lainnya, silahkan jalan. Tapi mau bergabung bersama kami juga untuk yang sudah ada antrian panjang yang minta didampingi juga, ayo gitu ya. Kita wakaf kemampuan, berwakaf kompetensi kita, dan semoga nanti ya Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka ya. Sahabat sekalian, insya Allah itu mungkin sedikit pengantarnya. Nah maka dalam program P4 ini, program pelatihan penggerak peradaban ini, maka kompetensinya tentu akan berbicara banyak hal, berbicara tentang peradaban itu sendiri, ya berbicara juga nanti tentang kompetensi public speaking, berbicara tentang kompetensi coaching atau mentoring gitu ya. Nah nanti ini nanti akan kita bahas selama 3 bulan kurang lebih sudah kita siapkan, dan nanti insya Allah yang mendampingi bukan hanya saya untuk mengasuh program ini, ada banyak tokoh-tokoh yang sementara kita rahasiakan dulu nama-namanya siapa-siapa saja, tapi beliau-beliau orang-orang yang sudah malang melintang di dunia pergerakan, mereka-mereka yang sudah membuktikan karyanya sehingga insya Allah sudah sangat kompeten nanti untuk berbagi kepada teman-teman semua. Nah dan program ini juga selama 3 bulan akan di-report, di-review, dinilai sama tim ya, karena ini pesantren gitu, kayak pesantren kilat. Nanti siapa yang kira-kira lulus atau tidak lulus. Walaupun gratis, tapi kita berupaya untuk program ini
didesain semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu ya. Jadi dalam program ini nanti ada standar kelulusannya yang dinilai dari kehadiran, pengerjaan tugas gitu ya. Nanti itu akan ada report dan juga akan ada review dari setiap pertemuan kita. Maka saya berharap kita semua bisa mendedikasikan waktu kita ya, karena ini bukan untuk pondok Coach Indonesia, tapi ini lebih kepada bagaimana kita bersama-sama berjabat tangan bersama-sama kita untuk saling support membangun peradaban ya. Baik, nah mungkin itu sedikit pengantar ya dari saya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat atau raise hand ya. Nah, saya mungkin izin untuk share materi untuk malam hari ini karena kemarin sudah prolog di pertemuan sebelumnya pada saat kick off. Insya Allah hari ini kita akan sharing lagi ya. Ada satu materi yang insya Allah akan saya sampaikan. Nah, ini 5 pilar peradaban. Nah, ya. 5 pilar peradaban. Yang insya Allah nanti akan kita bahas hari ini. Apakah slide saya sudah bisa diterima, teman-teman? Kelihatan belum? Kelihatan. Kelihatan Coach. Kelihatan. Alhamdulillah. Ya, insya Allah 1 jam ke depan saya akan sedikit sharing pengalaman bagaimana mengasuh ya, menjadi pengasuh dari 3 masjid dan bagaimana menjadi penggerak peradaban ya. Walaupun sampai hari ini saya masih belajar kepada guru-guru yang luar biasa di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim ya. Teman-teman semua, ini kayaknya nggak perlu kenalan lah ya, sudah kenal insya Allah semua, tapi kalau belum kenal ini beberapa profil. Saya sebenarnya sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang coach ya, punya perusahaan konsultan, punya yayasan pendidikan dan juga punya beberapa aktivitas di luar sana yang sebenarnya juga masih sama dengan teman-teman semua, masih belajar dunia yang newbie dalam konteks ini ya. Jadi izinkan saya berbagi cerita. Sahabat, ada sebuah cerita menarik. Saya mulai dengan cerita ini. Ada 2 penyakit. Satu itu adalah penyakit panu. Yang satu itu adalah penyakit jantung. Qadarallahnya, si fulan ini kena panu, tapi panunya ada di wajah. Nah, pertanyaan saya sederhana, tolong dijawab di kolom chat. Ya. Menurut sahabat sekalian, mana yang lebih berbahaya? Panu yang ada di wajah ini atau jantung yang ada di dalam dada kita yang memompa darah ke dalam seluruh tubuh kita? Mana kira-kira yang lebih berbahaya? Jantung. Oke, baru 2 yang jawab. Jantung, 3. Oke, ini sembari saya ngecek teman-teman masih ada atau enggak. Jangan-jangan saya ngomong teman-teman tidur. Ya, ini jantung. Wah, ini ada pakarnya penyakit. Saya jadi mikir nih mau ngomong tentang kayak gini nih, Kang Fajar. Apa dia? Bukan menggurui ini. Ya. Oke, jantung. Soal hampir semua dari kita sepakat bahwa penyakit jantung, dia bilang panu. Mak-mak nih biasanya. Ya. Hampir dari semua sepakat bahwa penyakit jantung ini lebih mematikan, lebih kronis, lebih berbahaya. Tapi ya, seringkali orang itu lebih cenderung berbicara, mengomentari tentang panu yang ada di pipi kita. Ya, kenapa? Karena panu itu kelihatan. Dia nggak akut, dia nggak begitu berbahaya, tapi itu kelihatan. Ya. Nah, inilah potret kondisi bangsa kita, kondisi umat hari ini. Kondisi umat kita kadang disibukkan mengomentari panu yang kadang itu di pipi, kadang itu di wajah, itu kelihatan. Contohnya apa? Kita disibukkan berbicara tentang khilafiyah ya, antara Ahlus Sunnah ataupun yang Yunnah gitu. Kita sekarang disibukkan dengan berbicara tentang kita lebih ikut dengan aliran mana, NU atau Muhammadiyah. Kita lebih banyak disibukkan, kita ikut lebarannya, ikut lebaran tanggal berapa. Kita lebih disibukkan dengan hal-hal khilafiyah yang memang dari sononya sudah menjadi khilafiyah, dan kita lupa bahwa ada penyakit yang akut di umat ini seperti penyakit jantung yang bisa membunuh kita, yang bisa memporak-porandakan. Ini mengerikan sekali gitu. Tapi apa yang terjadi, kita hari ini di sosial media seolah-olah dibuat bertempur antara sesama saudara kita, sesama muslim ya, saling menghujat, saling melemahkan. Kenapa? Hanya perkara panu. Tapi kita lupa ada jantung yang kronis yang akut kira-kira gitu. Nah,
Ini contoh, ya, salah satu contoh saja. Ya. Dari salah satu media menyampaikan OJK mengungkap penyaluran fintech lending atau pinjaman online atau pinjol yang ini adalah riba itu mencapai 221 triliun per Juni 2021. Dan angka ini ya sudah melonjak 100% dari periode sebelumnya. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini, jumlah orang yang kredit itu jumlahnya ada 64 juta debitur. Ngeri banget kan? Dan jumlah rekening debitur tumbuh 151%. Ya. Jadi 64 juta itu angka yang sangat besar. Kalau jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta, maka 64 juta itu sudah setara dengan kurang lebih sekitar hampir 30%. Jadi 30%, 3 dari 10 orang di Indonesia terjebak dalam pinjol. Dan ini riba. Apa nggak ngeri banget ya kira-kira gitu. Ini baru yang pinjol, belum rentenir. Belum dengan yang lainnya. Nah ini masalah yang saya bilang tadi, ini adalah masalah jantung yang akut gitu sebenarnya di umat kita. Ya. Terlilit hutang pinjol, tak mampu bayar, bahwa ibu ini bunuh diri dan tulis surat wasiat. Ya, jadi kalau kita lihat miris sekali, seorang ibu sampai bunuh diri, menulis surat wasiat gara-gara terlilit pinjol. Guru nyaris bunuh diri gara-gara utang pinjol. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke pinjol, mereka itu mempermalukan, mentelepon, nyebar apa tulisan apa segala macam ke orang-orang terdekat yang ada di dalam kontak kita. Kenapa? Ketika pinjol dia bisa mengakses seluruh kontak kita, bahkan bisa mengakses galeri, kadang mereka menyebarkan foto-foto dan yang pribadi dan seterusnya. Banyak sampai orang akhirnya tertekan sampai akhirnya bunuh diri. Ya, itu ngeri banget. Baru satu tuh masalah riba. Ya, ada lagi ini. TikTok hapus 49 juta konten video porno. Ngeri banget. Ya? TikTok menghapus sampai dengan kurang lebih 49 juta konten. Ini anak-anak bocil-bocil pada nonton. Kebayang nggak mereka main HP nonton TikTok seliweran, akhirnya apa yang terjadi? Yang dilihat hal-hal yang mengerikan. Ya. Nah, ini contoh sederhana. Jadi ini masalah yang akut di dalam umat kita hari ini. Ya, kita ngelihat ya. Ini saya ngambil gambar contoh budaya trek-trekan, budaya tawuran, pacaran dari anak-anak kecil ini sudah seolah-olah menjadi hal yang wajar. Bahkan sekarang lagi ramai di Jakarta ada apa namanya? Ada Citayam fashion show, ya apa namanya? Citayam fashion show bener ya namanya? Iya. SCBD. Apa namanya? SCBD. Orang kayaknya kamu pacar tuh yang tahu tuh. Dari sana juga kan kayaknya kan. Oh, ada SCBD. Sudirman, Citayam, Depok Bojong, kita yang baru dari sana kayaknya ya, ikut fashion show di sana. Ada hal yang sederhana tapi kita kadang-kadang kita nggak sadar. Coba kalau kita melihat berita-berita online, bahkan TV ketika mengekspos Citayam Fashion Show, saya jujur miris gitu ya. Satu sisi seolah-olah oke lah ini menjadi sesuatu yang secara pariwisata hidup sampai Mas Menteri mungkin mau ngasih beasiswa dan yang lainnya. Tapi coba perhatikan, sosial media yang meliput, ataupun bahkan TV yang meliput, apa yang diangkat? Yang diangkat adalah bocil-bocil, anak-anak kecil yang galau, nongkrong, ngabisin waktu, dan pertanyaannya selalu sudah punya pacar. Pacaran, menunjukkan kemesraan, di usia anak-anak yang mereka usianya masih sangat kecil, sangat remaja. Tapi itu yang diekspos, ya, keluguan ini. Dan ini menurut saya, ini ngeri banget gitu ya. Jadi, akhirnya menjadi sebuah benchmark bahwa kalau ke Sudirman, ke SCBD ini cari pacar. Lalu pertanyaannya sudah punya pacar atau belum? Dan itu menjadi satu konsumsi publik. Jadi bagi saya ini adalah perang dalam konteks peradaban. Dan ini sangat mengerikan menurut saya sebenarnya ya. Dan jadi PR buat kita bersama, apalagi kalau kita punya anak-anak yang masih kecil-kecil, ini harus menjadi concern buat kita ya. Nah, ini ada lagi. Nah, ini ada satu hal yang mungkin bisa kita menjadikan rujukan. Runtuhnya peradaban besar akibat salah satunya moral. Ya. Nah, jadi ini dikutip ya di Al-Quran surat Al-Araf ayat 7, surat ke-7 ayat 96. Mereka mendustakan ajaran Allah, maka kami azab mereka karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Dan runtuhnya peradaban kalau kita lihat dari fakta sejarah itu kenapa? Karena rusaknya moral pengusaha, penindasan pengusaha dan ketidakadilan. Ya, despotisme pada kezaliman, orientasi kemewahan masyarakat, egoisme, oportunisme, ya, penarikan pajak secara berlebihan,
keikutsertaan penguasa dalam kegiatan ekonomi rakyat, rendahnya peran masyarakat terhadap agama, ya, dan penggunaan pena dan pedang secara tidak tepat. Ya. Sekarang kalau kita melihat, inilah yang menyebabkan peradaban-peradaban zaman dulu, peradaban kaum Madian, umat Nabi Syuaib runtuh akibat praktik tipu daya dalam jual beli mereka. Ya, Quran surat At-Taubah ayat 70, Al-Hijr ayat 78, Toha 40 dan juga Al-Hajj ayat 44. Peradaban kaum Nabi Lut hancur dengan gempa bumi yang disertai angin kencang akibat praktik penyimpangan seks dan homoseksual. Ya, Quran surat Asy-Syura ayat 160 dan surat An-Naml ayat 45, Al-Hijr 67 dan Al-Furqan 38, Qaf 12. Dijelaskan semua di sana. Nah, Romawi kuno berdiri dari 27 sebelum Masehi sampai 470 Masehi dan peradaban ini melemah hingga hancur akibat kehidupan elit yang gemar berfoya-foya. Nah, pertanyaannya, gambaran-gambaran ini apakah hari ini sudah nampak jelas di Indonesia, nampak jelas di sekeliling kita? Rusaknya moralitas pengusaha, ya, halal haram hantam, riba dipakai di mana-mana, penindasan penguasa dan ketidakadilan, ya, dipostisme dan kezoliman ada di mana-mana, orientasi kemewahan masyarakat yang mengukur segala sesuatu dari kemewahan, flexing, egoisme, oportunisme, penarikan pajak yang berlebihan. Nah, kira-kira pertanyaannya, kira-kira nih hal-hal yang ada di sini, ini menurut Ibnu Khaldun ya, ada 10 pelemahan peradaban yang aspek internal bermula pada degradasi akhlak. Nah, apakah 10 ini ciri-cirinya sudah ada di Indonesia? Dan ini kalau kita lihat juga rujukannya di Al-Quran. Nah, saya ketika membaca ini saya merasa, oh, ini ngeri banget. Indonesia ini sebagian besar dari yang ada di sini, ya mulai dari ya riba tadi yang kita bahas, mulai dari banyak banget saya nggak berani ngomong. Tapi dalam poin ini adalah tantangan besar. Maka ketika hari ini Indonesia dihadapkan dengan kondisi seperti ini, lingkungan kita, nah kita sebagai seorang yang Allah titipkan kepada kita ilmu, waktu, tenaga, Allah pilih kita hari ini untuk bergerak dan menggerakkan. Maka ayo ambil peran untuk membangun peradaban. Kalau tidak, maka apa yang akan terjadi? Kezaliman ketika terorganisir dengan luar biasa, maka keburukan itu seolah menjadi kebaikan. Dan kebaikan ketika kita tidak kelola dengan profesional, seolah kebaikan itu adalah keburukan. Dan itulah yang hari ini terjadi di Indonesia. Maka ayo ambil peran. Orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Quran surat Muhammad. Nah, maka ini menjadi satu panggilan buat kita. Dan hari ini teman-teman yang hadir, semoga teman-teman yang hadir inilah orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah panggil untuk menjadi pilar-pilar peradaban, untuk menjadi orang-orang yang bergerak untuk mensupport peradaban. Nah, dan berkontribusi membangun peradaban Islami, ya, membangun peradaban Islam di mana nanti anak-anak kita akan tumbuh, di mana nanti cucu-cucu kita akan bertumbuh dan berkembang. Kalau seandainya kita tidak bisa melihat peradaban itu di masa kita, semoga itu menjadi legacy kita untuk anak dan cucu kita nanti. Ya. Nah, menjadi warisan kita untuk generasi penerus kita. Nah, inilah pengantar kita ya untuk membangun peradaban. Nah, ngomong peradaban, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan? Jangan-jangan nanti Mas Zuladi ngomong peradaban, apa sih yang sudah dikerjain gitu, gitu ya. Nah, dari guru-guru saya dan apa yang kami lakukan, ya saya sudah bergerak kurang lebih hampir sekitar 2010 sampai sekarang berarti 12 tahun ya, di tahun ke-12. Nah, apa yang kita lakukan ada 5 pilar peradaban sebenarnya. Nah, jadi dulu saya jalan nggak ngerti ilmunya gitu, tapi beberapa tahun terakhir beberapa teman-teman penggerak peradaban sering berkumpul, diskusi, ngobrol, nah akhirnya terformulasikan ada 5 pilar peradaban. Nah, apa saja 5 pilar peradaban, dan ini diambil dari mentadaburi kisah Rasulullah ketika membangun peradaban di Mekah dan Madinah. Sehingga peradaban itu masih ada sampai hari ini, kita lihat menggerakkan seluruh dunia, menggerakkan begitu banyak kemaslahatan dan kebaikannya. Nah, apa jadi 5 pilar peradaban itu? Yang pertama adalah Baitullah. Peradaban-peradaban besar hari ini yang Islami itu selalu dimulai dari Baitullah. Peradaban-peradaban yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dimulai dari Baitullah. Ya, bahkan ketika sisa-sisa peradaban itu habis di banyak kerajaan Islam di Indonesia, masjidnya masih ada. Ya, jadi contoh yang begitu luar biasa. Lalu setelah Baitullah, pilar keduanya adalah Baitul Tarbiyah, Baitul Quran. Ya, Baitul Tarbiyah atau Baitul Quran ini adalah pilar kedua ya, dari pilar peradaban.
Ini kita akan bedah satu persatu. Yang ketiga adalah Baitul Mal, ya. Jadi setelah Rasulullah membangun masjid, apa yang Rasulullah bangun? Yang Rasulullah bangun adalah tempat belajar, terutama belajar Al-Qur'an, itu tarbiyah. Setelah jadi tarbiyah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Maka apa? Maka dibangunlah Baitul Mal sebagai pilar peradaban. Ini kenapa kemarin saya juga menulis cukup kencang ketika banyak orang menghujat ACT. Saya bukan mau membela ACT, tapi yang saya bela adalah Baitul Malnya. Jangan sampai orang antipati dengan Baitul Mal. Jangan sampai orang antipati nanti dengan zakat, sedekah seperti kepada pajak. Karena hanya ada gayus, akhirnya orang jadi malas bayar pajak. Nah, ini harus kita luruskan. Dan yang keempat ada Baitul Muamalah. Baitul Muamalah. Nah, setelah terjadi Baitul Mal sudah merata, jaminan sosial, maka Abdurrahman bin Auf diminta sama Rasulullah untuk membangun pasar di sekeliling masjid. Nah, maka ada Baitul Muamalah, pasar Muslim, ya. Dan yang terakhir adalah Baitul Tartib, gitu ya. Sebenarnya saya mau menulis Baitul Siasah, tapi ini terlalu riskan, ya. Jadi saya tulis Baitul Tartib saja, ya. Nah, ini adalah 5 pilar peradaban. Ya, jadi kalau ada peradaban, ada 5 pilarnya. Apa saja pilar-pilar dari peradaban ini? Nah, ini 5 hal yang menjadi pilarnya. Ya. Baik. Nah, kita bahas yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama tadi adalah Baitullah. Nah, jadi kenapa tadi ada Pak Kusnadi, ada Bang En, atau ada Ustaz En, ada saya, dan teman-teman yang lainnya, sebenarnya kita concern pada pilar masing-masing. Saya lebih kuat dalam Baitul Muamalah, ya. Pak Kusnadi pengasuh masjid, ya. Bang En bicara tentang Quran, tentang sidang, gitu. Nah, jadi sebenarnya kita punya konsep berbeda-beda, ya. Tapi kita akan mulai. Ternyata peradaban itu dimulai dari mana? Dari masjid. Jadi kalau kita mau bangun peradaban itu dimulai dari rumah, bangun peradaban dimulai dari ruko, bangun peradaban itu dimulai, kayaknya nggak bakal jadi deh, gitu ya. Kalau nggak dimulai dari masjid. Kenapa saya bilang membangun peradaban kalau nggak dimulai dari masjid nggak akan jadi? Karena contohnya, ya, contoh-contoh peradaban besar hari ini itu yang masih eksis, masih besar dan masih luar biasa itu yang Islami itu mulainya dari masjid. Ya. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah pertama kali, apa yang Rasulullah bangun? Yang pertama kali dibangun adalah masjid, betul. Nah, yang digambar tadi itu adalah miniatur dari replika masjid Nabawi yang pertama kali Rasulullah bangun. Jadi masjidnya kalau kita lihat sekarang begitu megah, begitu mewah. Tapi pertama kali dibangun hanya kotak seperti ini, 40 kali 30, kalau dilihat hanya sebagian yang ada pelepah kurmanya dan sebagiannya tanah kosong hamparan seperti ini. Tapi inilah masjid yang pertama kali. Nah, peradaban tadi, kalau kita mau membangun peradaban yang Islami, itu pertama kali yang dilakukan adalah membangun Baitullahnya dulu, rumahnya Allah dulu. Agar apa? Agar benar-benar kita merubah niat. Membangun peradaban itu bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan menegakkan agama Allah. Nah, kalau kepentingannya adalah menegakkan agama Allah, maka peradaban itu milik Allah dan kita hanya menjadi karyawannya Allah. Masya Allah. Ini yang pertama kali harus kita lihat. Tapi kalau kita membangun yang lain, kita bangun bisnisnya dulu, maka aspek pribadinya sangat besar. Kita bangun sekolahannya dulu, aspek pribadinya sangat besar. Tapi kalau kita mulai bahwa titik peradabannya itu dari masjid, maka insya Allah, ya, apa yang kita kerjakan berarti itu adalah khidmatnya kita kepada Allah, bentuk pelayanan kita kepada Allah. Nah, maka saya pun akhirnya memulai kurang lebih 2016-2017 untuk pertama kali memakmurkan masjid. Ya. Nah, dulu ini pertama kali saya jalan ya tahun 2016-2017, saya mulai dari sebuah masjid kecil di pelosok kampung namanya Masjid Al-Hikmah di Lampung. Ya. Masjid Al-Hikmah ini masjid di mana dulu saya belajar ngaji, ya. Masjid di mana orang tua saya sebagai panitia pembangunan masjidnya, kira-kira gitu. Ini masjid wakaf warga yang dibangun ya di tengah-tengah kampung kami. Dulu pada saat saya kecil masjid ini ramai. Satu saat ya terus berjalan hampir kurang lebih sekitar 10 tahun terakhir ketika saya sudah mulai merantau hijrah gitu, masjid ini semakin lama semakin sepi gitu ya. Jadi kalau ada istilah saya biometnya ya selama saya merantau itu kayak nggak ada perubahan di kampung saya, tidak ada kemajuan. Satu-satunya yang maju itu adalah jamaah sholat di masjidnya. Shopnya semakin lama semakin maju, kira-kira kayak gitu. Nah, akhirnya 2016-2017 saya berinisiatif untuk bagaimana memakmurkan masjid ini. Jadi titik peradaban, karena saya pengen membangun peradaban di kampung saya, di Lampung sana, maka saya mulai dari masjid ini. Ya. Nah,
Wah, tidak mudah tentu memakmurkan masjid itu. Jadi bahkan sampai ibaratnya ketika saya buat kegiatan gitu dikatain orang gila, ketika saya membuat kegiatan di sana ditanya dulu kamu mondoknya di mana dan seterusnya, dan banyak orang yang benar-benar waktu itu meragukan, dan masya Allah luar biasa ya. Jadi kita mau memakmurkan masjid itu tantangannya sudah sama takmir, sama warga, sama masyarakat dan seterusnya ya. Ini pasti punya kepentingan dan seterusnya. Tapi apa, istiqomah saja jalan. Nah, maka apa yang saya lakukan, yang pertama saya buka dengan silaturahim. Ya, silaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, Pak Lurahnya datengin, gitu ya, tokoh-tokoh masyarakatnya yang vokal-vokal datengin, gitu, kita petakan, gitu. Dan alhamdulillah, masya Allah, responnya ternyata luar biasa, responnya sangat baik, gitu ya. Ketika kita datengin, kita kasih hadiah, gitu ya. Nah, kalau kita beri hadiah karena Allah, maka insya Allah tumbuh rasa cinta. Nah, akhirnya diizinkanlah untuk berkegiatan di sana, gitu ya. Nah, terus saya sama takmir pun saya menyampaikan tentang aja kita nggak akan menggunakan dananya takmir, kita akan cari dana sendiri untuk buat kegiatan. Yang penting diizinkan untuk kami memakmurkan. Ya, waktu itu saya cuma izin sederhana untuk buat TPA. Nah, akhirnya buat TPA, jalan kegiatan-kegiatan. Dan saya ingat pesan dari guru-guru saya adalah MSQ, Masjid Subuh Quran, sebagai gerakan untuk menurunkan keberkahan di satu tempat, sebagai gerakan untuk membangun peradaban bisa dimulai dari masjid, subuh, dan Quran. Nah, akhirnya saya buat sebuah gerakan namanya Gerbang Surga. Gerakan bangun subuh berjamaah bersama warga. Nah, ini gerakan bangun subuh berjamaah bersama warga. Sebenarnya gerakan ini bukan original saya yang memberi nama. Karena waktu itu ada Buya Hendy sama Abah Kemas datang ke Lampung, lihat waktu saya bangun pondok. Nah, beliau menyampaikan, Abah dulu buat dua program di Bangka, namanya Gerbang Surga. Nah, dia cerita pada saat saya membuat kegiatan namanya SBC Camp, gitu. Nah, terus habis itu saya izin untuk menggunakan nama Gerbang Surga untuk menjadi program. Dan alhamdulillah, masya Allah. Jadi ini gerakan yang tadinya masjid ini hanya jamaahnya nggak lebih dari 3-4 orang, akhirnya pelan-pelan bertumbuh. Dan ini suasana sholat subuhnya pun alhamdulillah sudah bisa bangun, itu luar biasa. Gerbang Surga, gerakan bangun subuh berjamaah bersama warga. Berawal dari keresahan saya melihat kondisi masjid ya, yang semakin hari semakin sepi. Sejak saya hijrah kurang lebih sekitar 18 tahun yang lalu merantau dari kampung ini, hampir tidak banyak perubahan yang terjadi. Ya, justru kemajuan yang terjadi adalah kemajuan saf sholat yang semakin hari semakin maju, alias semakin sepi dengan jamaah. Saking sepinya masjid, bahkan kadang yang azan, yang qomat, yang jadi imam adalah orang yang sama. Dengan jamaah yang mungkin hanya 1-2 orang saja. Bahkan pernah kejadian saking sepinya masjid, ada yang jamaah yang sholat subuh di sini dan sepeda motornya hilang, nggak ketahuan gitu. Kenapa? Karena jamaahnya sangat sepi di sini. Guru saya menyampaikan bahwa membangun pribadi, membangun masyarakat, membangun peradaban itu bisa dimulai dengan MSQ, Masjid Subuh Quran. Dari sanalah akhirnya kami beriktikad untuk bagaimana memakmurkan masjid, menghidupkan subuh-subuhnya dan memuliakan Al-Quran agar turun keberkahan di kampung ini. Nah, ini real diambil dari bukan kok yang tadi di awal ada beberapa yang memang kita take gambar. Kalau ini benar-benar ini suasananya sekarang subuh.
tentunya memang kita mulai dari TPA, jadi yang kita sendiri ada strategi yang bagaimana melakukan program ini sungguh-sungguh dan cepat gitu ya, dan mulai berdatangan. Ini benar-benar suasana sungguh. Yang tadinya hanya 3-4 orang jamaah, sekarang Alhamdulillah, semoga menjadi inspirasi dan kami baru mulai. Nah itu tadi adalah gerbang surga. Alhamdulillah, ini kalau kita lihat suasananya sekarang jamaah-jamaah di kegiatan gerbang surga itu sudah jumlahnya luar biasa ya. Nah, ini sampai sebanyak ini. Jadi kalau tadi gambarnya itu, bahkan kadang pas kita sedang ada event, ada kegiatan rutinan saya pulang ke sana, nanti jamaahnya sampai luber pulang. Nah ini kalau setiap kesebulan sekali, ya pulang saya buat kita pas sampai. Jadi jamaahnya sampai seperti ini. Ini kondisinya sekarang. Jadi lebih dari 400 jamaah hadir sholat subuh berjamaah di masjid itu, masya Allah luar biasa sekali ya. Nah ini pengajian-pengajian diaktifkan. Nah ini yang tadi saya bilang menginstal sebuah program. Nah saya waktu itu hanya membuat program sederhana. Nama programnya adalah Sukses Berkah Camp. Jadi buat program seperti ini ya. Apa yang buat Sukses Berkah Camp gitu ya? Hal-hal yang mungkin kita buat pilar-pilar dari peradaban itu. Anak remajanya kita ajak ke masjid yang tadinya nggak ada yang mau datang. Kita buatin kegiatan yang menyenangkan buat anak-anak remaja. Saya buatin namanya kajian literan. Apa itu kajian literan? Literasi Al-Quran. Selesai ngaji dikasih bensin 1 literan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillah hari ini kita baru selesai kajian literan. Kajian literasi Al-Quran, selesai ngaji gratis bensin 1 literan. Masya Allah ya. Nah jadi hari ini teman-teman semua, ini Risma dan juga pemuda masjid yang selesai tadi dari kegiatan ngaji bareng literasi Al-Quran, dapat voucher yang bisa langsung ditukarkan untuk ngisi bensin. Nah 1 literan gitu ya. Nah lebih sih karena 10 ribuan gitu ya. Nah ini bayarnya bukan pakai duit, bayarnya pakai voucher dari masjid. Masya Allah ya. Nah, semoga teman-teman itu vouchernya ya. semoga itu bensinnya sudah dapat, kita ajak touring bahagia. Jadi pemanisnya apa? Anak Risma kan seneng touring, seneng jalan, udah diajakin touring gitu ya. Nah dari touring bahagia ini ngajakin datang ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang bisa belajar juga. Kita sebagai tadabur alam gitu ya. Nah ini kita ajak sholat berjamaah, belajar dari tokoh-tokoh gitu ya. Nah ini akhirnya mereka agar menjadi orang-orang yang mau untuk khidmat juga nanti, untuk ngaji, khidmat di masjid, memakmurkan masjid ya. Nah saya juga mengambil pilar lagi selain anak-anak, anak muda, tadi ada orang tua. Nah ini adalah pilar ekonominya. Saya ajakin saudagar-saudagar, pengusaha-pengusaha untuk datang ke masjid. Nah ini kegiatan ya, buat spiritual enterprise, ini kegiatan-kegiatan kita, buat kajian-kajian akbar gitu. Nah, ini contohnya undang ustadz-ustadz. Nah itu yang saya lakukan di Lampung. Jadi alhamdulillah dari masjid yang tadinya hanya 3-4 orang, sekarang jamaah sudah ramai, bahkan bisa sampai ratusan jamaah yang hadir gitu ya. Nah, lalu ini saya mengoptimasi masjid kedua di Lombok ya. Alhamdulillah setelah di Lampung ini progres hampir 2 tahun setelah pasca tsunami, 15 Oktober 2021 kemarin akhirnya kami bisa meresmikan. Nah, ini masjid yang prakarsai sama teman-teman di SBC, Sukses Berkah Community, dan alhamdulillah ya saya juga mengasuh masjid ini. Dan kegiatan ini kita berkolaborasi juga dengan salah satu pondok pesantren besar di sana. Jadi mungkin saya skip aja ya. Jadi kita bekerja sama dengan pondok pesantren Nurul Bayat ya sama Tuan Guru Abdul Karim untuk memakmurkan masjidnya. Nah
Nah, ini jadi kegiatan-kegiatannya kita kolaborasi. Jadi kalau yang di Lampung tadi itu benar-benar saya menggerakkan dari keluarga. Nah, kalau di sini kita kerjasama sama ulama. Ya, dari ulama ini alhamdulillah kegiatannya makmur, kita support, berkolaborasi dari segi dana, dari segi ilmu, dari segi apa kita saling berkolaborasi. Ya. Nah, dan yang ketiga, saya install masjid juga di kantor. Wah, akhirnya mulai berpikir, kalau dulu holding company kami itu adalah perusahaan, nah akhirnya saya berpikir, ini kalau kita membangun peradaban dimulai dari perusahaan, kayaknya kok nggak benar gitu ya. Contohnya Rasulullah memulai dari masjid, akhirnya apa? Lantai 2 kantor saya rubah jadi masjid. Jadilah Masjid Utsman bin Affan yang dibangun hanya dalam waktu 2 hari. Ini tadi ruangan holding, bisa obrak-abrik semuanya. Ya, bongkar sebenarnya, bongkar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 Oktober 2021. Insya Allah ini kita mulai bertransformasi. Ruangan ini yang tadinya holding dari B Enterprise akan kita jadikan Masjid Utsman bin Affan. Mohon doanya ya. Nanti kita ikutin terus bagaimana jadinya setelah jadi masjid ya. Dan alhamdulillah sekarang ya setiap hari 5 waktu tempatnya juga makmur ya. Nah itu contohnya. Nah, jadi pilar yang pertama adalah apa? Pilar yang pertama itu adalah masjid Baitullah. Nah, ketika Baitullah itu kita tumbuhkan, kita hidupkan, maka titik peradabannya sudah benar. Kenapa? Tonggaknya, fondasinya berdiri atas apa yang menjadi kepentingan Allah. Dan barang siapa membangun masjid, insya Allah akan dibangunkan sama Allah. Seperti itu juga di surga. Ya. Maka ayo berlomba-lomba untuk punya rumah di surga. Kaplingin surga itu benar, makanya sampai ada istilah itu ya di mobil saya itu ada tulisannya pengusaha surga. Pernah digojlek dibully sama orang. Wah, pengusaha surga punya kaplingan di surga ya? Gitu. Saya bilang ya ayo saya kalau mau punya kapling di surga ayo mau nggak gitu. Kenapa? Karena barang siapa membangun masjid maka insya Allah akan punya kapling di surga nanti ya insya Allah ya. Nah, ketika masjid jadi maka peran kedua adalah apa? Baitul tarbiyah. Nah, maka di masjid itu harus kita jadikan untuk rumah Quran, rumah tarbiyah. Di mana di sana kita harus benar-benar untuk bisa mulai merintis bagaimana kita bertarbiyah untuk membangun peradaban. Kenapa? Karena setelah orang tadi itu di masjid menyembah Allah, kembali kepada Allah, beribadah, sholat, maka setelah itu bagaimana orang punya ilmu. Nah, berilmu, menuntut ilmu. Nah, dari mana ilmu itu yang terbaik? Maka mengenal Islam itu dari Al-Quran. Nah, maka seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita menginstal program-program, ada namanya Maghrib Isya mengaji, gitu ya. Jadi kita ajak masyarakat, gitu ya. Setelah ba'da Maghrib Isya mengaji. Bahkan dulu saya walaupun bukan ustadz gitu ya, tapi karena atas dasar dorongan yang kuat, saya beranikan untuk memulai. Gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak para asatidz, sudah banyak para ustadz gitu ya. Ini contohnya. Ada juga mungkin menghafal itu mudah, mak udah usia-usia segini diajak untuk menghafal gitu ya. Nah ini luar biasa nih. Kadang-kadang saya juga malu sama mereka ya, usianya 60 tahun, ada yang 65 tahun, tapi masih semangat untuk menghafal Al-Quran. Ya. Ada juga BP, mengaji bersama pengusaha. Nah, di kegiatan kita. Jadi pengusaha kita ajak untuk ngajar ngaji. Jadi ngaji plus ngajar ngaji. Ini kegiatan kita di Gerbang Surga ya. Ngajar ngaji. Dan Masya Allah banyak yang akhirnya para pengusaha-pengusaha ini nangis. Kenapa? Karena merasa sudah lama banget mereka nggak pernah ngajarin anak-anak ini untuk bisa belajar ngaji. Dan melihat santri-santri ini, santri-santri TPA kita, mereka belajar ngaji dan Masya Allah mereka banyak yang terharu. Dan di akhir biasanya para pengusaha ini saya kasih voucher 5 ribuan untuk dibagi kepada santri-santri yang diajar sama mereka layaknya seperti anaknya sendiri. Dan uangnya nanti bisa dipakai untuk BBQ. Nah, bahagia bersama Quran, belajar santri. Nah, jadi mereka pada jajan di depan gitu ya. Jadi akhirnya seru banget. Dan suasananya kayak gini ya. Di depan kita panggil pedagang-pedagang. Jadi santri setelah saya ngaji mereka makan bareng sama pengusaha. Nah, ini contoh kegiatan kita ya. Lebih dari 200 santri yang sekarang sudah ada di sana. Nah ini jadi semua hidup. Jadi masjid itu menjadi pusat peradaban. Dan juga kita membuat kajian-kajian pemakmuran masjid. Nah ini contohnya banyak takmir-takmir masjid datang belajar bagaimana untuk bisa memakmurkan masjid. Nah ini menjadi role model percontohan di sana. Nah selain itu yang pertama tadi di Lampung. Nah di Malang saya juga membangun ada sekolah taktis Utsman. Jadi sejak tahun 2016 alhamdulillah sudah ada 2 cabang. Ya di setiap cabang rata-rata kurang lebih sekitar ada 30 sampai 50 santri. Ini cabang pertama. Di Lampung juga ada TPA Utsman, ini yang pertama tadi, yang santrinya kurang lebih 120-an. Nah ini ya di Lampung. Nah juga ada yang rumah Quran juga Utsman. Yang kedua di Lampung, ini santrinya kurang lebih ada sekitar 70-an. Ya. Jadi rumah kecil di desa yang berbeda, ya ini kita bangun juga. Ini kita lakukan.
Nah, dan juga ada Taman Al-Quran Usman ini yang tadi ternyata dulu pertama kali saya bangun saya pikir rumah kecil cukup, ternyata nggak cukup. Santrinya sampai penuh kayak gini sesak-sesak, akhirnya sebelahnya kita renov, kita tambahin. Jadi kalau sekarang sudah jadi ini foto waktu pas proses untuk renovasi pengembangan ke sebelahnya. Ya, alhamdulillah. Dan ini ada cabang yang ketiga. Waktu itu alhamdulillah ada rekan kita, dia punya tempat yang tidak optimal, akhirnya diwakaf wakaf manfaatkan untuk bisa dibangun rumah Quran juga. Nah, ini langsung diresmikan sama Ibu Wakil Wali Kota Metro ya. Nah, ini yang cabang. Ya. Nah, terus kami juga sedang membangun. Nah, setelah tadi ada rumah-rumah Quran, ada pondok pesantren di Malang, ada satu ya, pondok pesantren Usman, dan juga yang di Lampung ada pondok pesantren Usman bin Affan ya. Nah, ini yang di Lampung, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Nah, ini kalau ini contoh pada saat proses belum selesainya. Dan di Lampung ini ada 2 pondok, ada yang satunya adalah pondok yang terkena umat dari teman-teman SBC. Ini depan-depanan, jadi depan belakang. Nah, ini yang fokus nanti tentang entrepreneurship. Kalau yang tadi adalah pembangunan. Ya. Nah, dan yang ketiga di Malang juga akhirnya karyawan saya akan jadi santri. Karena konsepnya adalah Baitul Tarbiyah, maka akhirnya kalau kita kerja hanya mencari uang kayaknya kok kurang afdol gitu ya. Jadi akhirnya karyawan-karyawan saya angkat ulang. Ayo yang masih mau bareng-bareng sama kita membangun peradaban, saya ajak mereka untuk menjadi santri. Akhirnya pas tanggal 21 Oktober reakat berubah menjadi apa? Mereka kita ajak menjadi santri. Akhirnya ya setiap pagi bangunnya karyawan itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi Mas Andre itu jam 3 pagi sudah standby di kantor kadang-kadang. Ya, kita ada kajian subuh, pada subuh nanti ini kegiatan. Ini kalau tanya sama Mas Andre belum pulang mungkin dari jam 3 pagi tadi ya sampai dengan nanti kegiatan-kegiatan ini berjalan alhamdulillah ya. Nah, ini ada install Baitul Quran yang ada di kantor kami dan sekarang akhirnya menjadi masjid. Nah, ini kegiatan-kegiatan rutin harian. Jadi mulai dari jam 3 mereka sudah nanti bangun tahajud, dibangunkan setelah bangun tahajud subuh bersama, sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah ya, kalau yang mondok di kantor ya sholatnya di pondok, kalau yang di rumah di masjid gitu. Lalu setelah itu nanti wajib kajian pada subuh, setelah kajian pada subuh masuk kantor ada majlis duha gitu ya, duha dulu, habis itu setelah duha ada kajian halaqah pagi jam 9 baru aktivitas kerja, jam 9 jam 10 kadang-kadang, baru nanti sholat duhur langsung di masjid dan seterusnya kita sampai sore ya. Nah, itu pilar yang kedua, itu Baitul Tarbiyah ya. Yang ketiga setelah Baitul Tarbiyah adalah Baitul Mal. Jadi ketika sudah dibangun adalah yang pertama itu adalah untuk Allah, masjid Allah tadi ya, kita buat masjid. Yang kedua apa? Ada penggerak pilar kedua dari peradaban itu adalah pendidikan. Ciri satu peradaban itu baik adalah pendidikannya jalan gitu. Jadi maka pendidikan inilah yang akan mengangkat harkat dan martabat kita. Nah, ketika pendidikan itu disandarkan dengan Quran, maka insya Allah lahirlah generasi-generasi Qurani, orang-orang terpelajar yang berbasis dengan Quran gitu. Nah, orang-orang terpelajar dengan basis dengan Quran ini, maka untuk mensupport kegiatan itu, maka pilar ketiga harus dihujamkan. Apa pilar ketiga? Jaminan sosial. Nah, jaminan sosial inilah yang penting, ya. Jadi setelah orang tadi khidmat, orang di masjid untuk sholat dan seterusnya mengingat Allah, lalu mereka selesai itu bertarbiyah untuk belajar ilmu agama. Setelah itu maka mulai jaminan sosialnya dihidupkan dari mana? Dari Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini penting. Saya pengen nanti mengkaji khusus nanti kita untuk bahasan tentang Baitul Mal. Tapi insya Allah nanti setiap pilar besok akan dibahas oleh expertnya masing-masing. Tentang masjid nanti ada yang membahas, tentang rumah Quran ada yang membahas, seperti tentang ini ada yang membahas semuanya. Nah, ketika membangun Baitul Mal ini adalah sistem jaminan sosial yang luar biasa di ajaran Islam ya. Kalau kita lihat di Indonesia ada namanya BPJS ya, tapi apakah adil atau tidak, apakah baik atau tidak kita nggak tahu ya. Tapi ketika kita bicara tentang konsepnya adalah Baitul Mal, maka insya Allah aturannya dibuat sedemikian rupa, Allah yang mengatur, membuat satu rule yang begitu luar biasa ya. Dan ini menjadi satu jaminan sosial. Nah, kami juga membangun akhirnya ada namanya BMM Ubah ya, Baitul Mal Masjid Usman bin Affan. Nah, jadi ini yang akhirnya menjadi basisnya. Nah, sejak tahun 2017 saya membuat program namanya Beras Berkah. Masyarakat di sekeliling masjid yang tidak mampu kita data ada 25 kakak yang setiap bulan sejak tahun 2017 sampai hari ini kita beri beras 5 kg setiap hari ya. Nah, setiap bulan ya. Mereka ngambil ini yang sudah tua-tua ya, janda-janda yang sudah tua, terus orang tidak mampu, yang memang miskin dan seterusnya. Nah, ini dan orang-orang yang berkhidmat di masjid, nah, kita kasih beras gratis, tinggal diambil di masjid.
Nah, karena kita kasih kartu jamaah seperti ini, ada program pendidikan, ada program beras berkah, mereka tinggal tukarkan, mereka dapat beras setiap bulan 5 kilogram. Nah, ini contoh-contoh programnya. Dan juga ada kegiatan namanya Pasar Bahagia. Dari orang-orang baik di seluruh Indonesia yang menitipkan donasi kepada Usman, akhirnya dana digunakan salah satunya adalah untuk membagikan kebahagiaan, mendatangkan orang ke masjid, menciptakan traffic. Nah, ini untuk kegiatan namanya salah satunya adalah pasar bahagia. Nah, saya juga berkolaborasi dengan SIDA, program dari Ustadz EN yang ada di Pontianak, dari Masjid Ismu Yahya, dan kita berkolaborasi. Nah, ini programnya. Jadi, setelah tadi program pasar bahagia ini gimana? Program pasar bahagia ini berkolaborasi dengan gerakan gerbang surga. Masyarakat diajak datang, kalau di Pontianak setiap hari Jumat, nah kalau di Lampung ini cuma sebulan 2 kali, jadi tidak 4 kali, karena saya hanya bisa mengawal sebulan sekali saya minta kepada pengurus-pengurus yang ada di sana. Nah, mereka datang dari sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, setelah subuh sampai jam 6, sampai jam setengah 7 kalau di Lampung, itu mendengarkan tausiah dulu. Selesai tausiah, baru mereka nanti akan mendapatkan voucher belanja gratis. Belanjanya gratis. Gitu. Jadi satu orang jamaah mendapat Rp20.000. Bisa belanja kayak gini, macam-macam belanjanya. Jadi kegiatan pasar udah jadi pasarnya kalah pasar ini ya. Nah, dari masjid selesai dibagi-bagi voucher. Nah, vouchernya bisa dipakai untuk belanja. Macam-macam itu. Kebutuhan waktu pas zamannya minyaknya langka, pakai voucher ini untuk belanja minyak. Ya, dan minyaknya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seluruh Indonesia. Insyaallah hari ini contoh dari kegiatan pasar bahagia, ada 400 peserta, dia setiap Jumat dapat bisa belanja minimal kalau satu rumah ada 6 orang, ya berarti dapat 6 kali dengan 20.000. Nah, kan lumayan, 120.000 belanja cukuplah 1 minggu. Nah, nanti pekan berikutnya datang lagi, dapat sayur, dapat minyak, dapat beras, dapat macam-macam bisa belanja. Kan? Alhamdulillah. Nah, ini dapat dari mana? hari ini tadi penuh luber sampai depan ya jamaah sholat subuhnya karena MSQ Masjid Subuh dan Quran Dari jamaah. Pasar bahagia. Masya Alhamdulillah. Saya skip aja. Nah, itu Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini membangun sistem ketahanan sosial. Jadi dari orang tidak mampu disantuni, ya kita bagaimana mengelola dana tadi uang itu untuk memakmurkan lagi ekonomi dan seterusnya berputar uang. Masjid menjadi pusat perputaran tadi. Nah, maka kalau sudah mulai dari jaminan sosial sudah jadi, maka baru tahapan yang keempat. Ya, setelah tadi ya fungsi dari Baitul Mal tadi itu menjaga orang-orang untuk tidak lapar. Bentuk program bisa banyak. Saya hanya mampu mengimplementasikan beberapa. Ada Ustadz Randy yang akhirnya membuat program namanya dapur umum, ya, dapur gratis gitu. Jadi akhirnya bisa makan gratis di berkah box gitu misalnya. Nah, ada lagi mungkin yang membuat kegiatan macam-macam. Dan itu semua adalah memutar dana dari para orang-orang yang mampu, yang punya kelebihan harta, dititipkan, diolah, diputar, disalurkan kepada yang tidak mampu. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Dan dasarnya adalah terima kasih. Diterima lalu kami kasih ya. Jadi kalau kami polanya seperti itu. Bahkan kalau melihat laporan saldonya Baitul Mal kami setiap bulan itu minus 5 juta, minus 20 juta, minus 30 juta, ya ini nombokin yang ada, bukannya surplus. Jadi kalau lihat ceritanya ATT berpoya-poya dan lain-lain, wah itu jauh banget dari apa yang kami lakukan. Karena kami kalau makan apa? Terima kasih. Banyak minusnya daripada surplusnya. Tapi itulah kebahagiaan tersendirinya ya. Lalu kita bangun ada namanya Baitul Muamalah. Nah, alhamdulillah dulu saya fokus di sini, punya perusahaan, ada beberapa brand yang saya kembangkan gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang akhirnya menopang secara ekonomi. Ada kebun, ya, ada kebun berkah namanya, tadi ada kuliner, ada sebelah Asgar, Batagor Jepang, dan beberapa brand yang lain saya kembangkan. Nah, alhamdulillah dari usaha-usaha ini hasilnya diputar lagi, dikelola, dan ini berkembang. Dan ada beberapa yang akhirnya kami wakafkan. Saya punya ada warung sebelah Asgar di Malang, yang hasilnya sudah hasil kami sedekahkan atau kami wakafkan 100% untuk pembangunan masjid di sana. Lalu ada hasil saya beli sawah di Lampung, saya buat jadi wakaf produktif, namanya sawah berkah. Hasil dari sawah inilah yang tadi akhirnya bisa menghidupi atau menjalankan program beras berkah tadi. Jadi sawahnya masih saya beli untuk dikelola, yang mengelola masih dapat hasil, sisa dari yang dapat kami saya bagi-bagikan ke masyarakat. Jadi ini masyarakat, nah ini contohnya ya.
Nah, ini pedagang-pedagang pasar bahagia kita bina. Jadi pedagang-pedagangnya pun tadi yang dapat voucher ini lagi mau nukerin vouchernya nih. Nah, pada saat mau menukarkan total pendapatannya ada yang sekali jualan dapat 3 juta, 2 juta, 1,5 juta. Nah, kita di situ kesempatan mengedukasi mereka, kesempatan untuk mentarbiyah mereka juga, untuk mereka terus engage dengan masjid, jadi jamaah yang taat, bagaimana ingat kepada Allah, bagaimana berbisnis yang baik. Nah, kita edukasi mereka sehingga masjid tadi menjadi pusat peradabannya, gitu. Masjid tadi menjadi pusat peradabannya. Jadi orang-orang datang ke masjid, orang senang, orang berbahagia, ekonomi bertumbuh, gitu ya, jiswa berputar, gitu ya. Dari pembinaan pedagang-pedagangnya. Jadi setiap bulan sekali pedagangnya pun di-coaching, pedagangnya pun di-mentoring. Ya. Ini yang kami lakukan. Jadi testimoni dari para pedagang-pedagang. Pasar bahagia. Oke, bahagia nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sebenarnya ada testimoni dari pedagang-pedagang ini, tapi waktunya juga saya skip aja, nggak cukup, mohon maaf. Nah, dan bertumbuh netes tingkat BNB. Ini Ustaz Lukman menyampaikan. Jadi ketika kita menjadi penggerak, salah satunya adalah BNB, bertumbuh, netes, buktikan. Nah, nanti setelah itu ada namanya Baitul Tatib. Baitul Tatib itu apa? Nah, kalau kita secara membangun masyarakat, saya mungkin banyak orang melihat, prosedur cepat banget. Enggak, saya bangunnya udah cukup lama. Tapi dari tahun 2017 saya bergerak di Lampung. Nah, ngajak orang ke masjid. Orang sudah ke masjid, ajak orang ngaji. Setelah orang ngaji, ajak orang untuk bersedekah. Setelah orang bersedekah, kita buat program, masyarakat menjadi lebih sejahtera, ajak orang berdagang, ajarin bisnis. Nah, ketika sudah punya hasil, nah bagaimana masjid itu pun akhirnya bisa menularkan kebaikannya kepada banyak orang, menjadi suatu kekuatan, gitu ya. Nah, ini adalah Baitul Tatib. Nah, ini banyak kunjungan-kunjungan dari masjid-masjid lain, belajar, datang. Nah, ini kita bisa tuh membangun jaringan, membangun kekuatan gitu ya kepada masjid-masjid yang ada. Dan alhamdulillah di Lampung sekarang sudah berkembang. Banyak masjid-masjid yang ikut, ya ini skip aja. Ini kunjungan DPR RI ke masjid dan pondok gitu ya waktu itu. DPD RI, maaf ya, saya lihat ya, ada Ustaz Hakim datang melihat masjid, melihat pondok, dan alhamdulillah akhirnya intens sering datang mensupport kegiatan-kegiatan kita. Bahkan terakhir beliau memfasilitasi terjadinya MOU kampus Desa Emas dengan Pondok Usman Pondok Independen Usman di Lampung. Dan akhirnya apa? Pondok yang baru berdiri sudah bisa mengeluarkan ijazah S1, S2, Masya Allah. Belajarnya di mana? Belajarnya di pondok. Nah, nanti dari kampus Desa Emas ini ada dosen-dosennya sudah menyiapkan kurikulum dan seterusnya. Nanti tinggal membuat pengabdian masyarakat. Kalau di bidang usaha yang kita bina, nggak perlu skripsi, nggak perlu tesis, mereka sudah menggunakan laporan dari kegiatan usahanya, sudah bisa wisuda. Nah, Masya Allah ya, dapat gelar. Ini legal gitu. Nah, ini diliput sama media-media juga di Lampung. Nah, ini contoh kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini tadi ya, bergerak, menggerakkan. Dan bukan hanya itu, kita gerakkan, kita tularkan ke masyarakat. Kita misal masjid di Lampung yang menularkan di masjidnya Mas Boyo Ari yang tadinya hanya tempat ini hanya kayak untuk ngaji sore, sekarang sudah jadi surau ya. Nah, terus ini di tempatnya Kang Aldi di Yogyakarta ya, akhirnya sekarang sudah mulai mau bangun masjid namanya Arham di warung sotonya gitu ya. Nah, ini Mas Joko akhirnya juga membuat Masjid Al-Hadiyah dan juga punya TPA gitu ya. Nah, ini Mas Joko. Mbak Asih akhirnya Masya Allah dia juga akhirnya membangun masjid juga ya di sebelah sebelah kantornya. Nah, dan juga membuat ada beberapa rumah Quran. Nah, ini kegiatan-kegiatan. Nah, itulah tadi ya. Ini di Surabaya ada Mas Rahut, ini membuat namanya ada Masjid Al-Hijrah ya di lantai 2 kantornya juga. Jadi tadi ini Mas launching Masjid Al-Hijrah. Jadi kita tuh ada pengusaha-pengusaha, teman-teman saya ajak juga ya. Kita bangun masjid, kemudian kita membangun terus juga kongres tadi dan kita jadi berbicara. Dan ini semua bukan karena kita yang hebat. We are nothing, Allah is everything. Kita bukan apa-apa, sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa. Allah yang maha untuk dipuji. Ya, jadi ini semua hanya berbagi, ya teman-teman semua. Semoga ini menjadi satu knowledge. Ya, jadi ada 5 pilar peradaban. Baitullah, Baitul Tarbiyah, Baitul Mal, Baitul Muamalah, dan Baitul Tatib. Nah, kalau ini kita benar-benar kawal, maka insya Allah akan peradaban itu akan bisa berdiri. Jadi mohon doanya. Insya Allah kami sediakan membuat proyek di tahun 2022 ini ada Masjid Peradaban dan Pondok Peradaban Berkah di Malang. Ini sedang mau kita bangun. Nah, mohon doa dari teman-teman semua ya. Dan
Apa program dari Pondok Coach ini? Pondok Coach Indonesia pengen gitu ya mengajak sebanyak-banyaknya teman-teman yang di luar sana punya kompetensi, punya keahlian, punya ilmu untuk mensupport dari 5 pilar yang ada. Yang mampu mensupport masjid, support masjid. Yang mampu mensupport pondok atau tempat-tempat pendidikan Baitul Tarbiyah, support pondok Baitul Tarbiyah. Yang mampu mensupportnya adalah Baitul Mal, support Baitul Mal. Yang mampu mensupportnya tadi itu adalah Baitul Muamalah, support Baitul Muamalah, wakaf produktif dan yang lainnya. Yang mampu mensupportnya adalah Baitul Siasah, nah nanti next bisa kita ngomongin Baitul Siasah. Nah, ini adalah 5 pilar peradaban. Nah, peran kita di mana? Teman-teman kita yang mereka berkhidmat di masjid kadang nggak punya ilmu manajemen. Banyak mereka nggak tahu ilmu pemasaran, banyak mereka nggak tahu ilmu HRD, bagaimana mengelola tim, bagaimana membangun organisasi. Sehingga masjid, pondok yang dikelola oleh para entrepreneur, masjid, pondok yang dibangun oleh para orang-orang yang menguasai manajemen, akhirnya apa yang terjadi? Masjid dan pondoknya bisa berkembang dengan begitu luar biasa. Dan begitu banyak tempat-tempat lain yang tidak mampu untuk bertumbuh. Maka untuk apa? Butuh sinergi, butuh kolaborasi. Bagaimana teman-teman dengan segudang kemampuannya mau mengisi ruang-ruang, ya, ruang-ruang di pilar-pilar peradaban tadi. Ayo kembali khidmat ke masjid. Allah kembali kita khidmat ke pondok Quran. Ayo kita kembali khidmat untuk kita ke Baitul Mal. Ayo kita kembali khidmat ke Baitul Muamalah. Ayo kita tumbuhkan kekuatan ekonomi umat dengan kemampuan kita. Kita yang butuh, bukan mereka yang butuh. Kita butuh bagaimana nanti ada saksi-saksi kebaikan di akhirat nanti, bahwa kita pernah menggunakan ilmu yang Allah titipkan kepada kita untuk kebaikan membangun peradaban Islam. Ya, nah program kita namanya adalah P4, program pelatihan penggerak peradaban. Nah, program pelatihan penggerak peradaban atau P4 ini selama 3 bulan untuk menjadi penggerak peradaban. Insya Allah setiap hari Rabu malam seperti ini. Nanti secara berseri sudah kita buatkan kurikulum, siapa saja yang mengisi. Nanti insya Allah di akhir graduation-nya kita akan buat acara offline bootcamp. Ya, saya nggak tahu dari 50 orang yang ada di grup berapa yang nanti akan diwisuda dalam program ini. Ya, saya tidak tahu apakah nanti akan lahir 10 orang penggerak peradaban, apakah hanya 5 orang, atau bahkan hanya 3 orang, atau bahkan hanya 1 orang. Tapi saya berharap seandainya pun hanya satu orang itu adalah Anda. Ya, dan kami tidak melihat dari kuantitas, tapi kita pengen melihat orang-orang yang siap untuk berkhidmat, berkontribusi kepada umat. Saya sangat yakin, ya kayak tadi di awal ayatnya, barang siapa menolong agama Allah, pasti Allah akan membantu kita. Saya tidak akan mampu menjanjikan memberikan apapun dalam program ini. Tapi yang bisa kita lakukan berbagi cerita, berbagi semangat, berbagi motivasi, maka saya yakin Allah yang akan membalasnya. Ya, nah, maka ayo bareng-bareng kita istiqomah dalam program ini selama 3 bulan ke depan. Setiap hari Rabu, usahakan hadir, sempatkan hadir, ya. Dan nanti akan ada PR-PR. Ya. Ketika nanti bicara tentang masjid, maka teman-teman harus mengobservasi masjid di sekelilingnya. Bicara tentang pondok Quran, mengobservasi pondok Quran yang ada di sekelilingnya. Bicara nanti tentang Baitul Mal, mengobservasi, gitu ya. Nanti ada hal-hal yang nanti Anda bawa, nah nanti kita akan bawa lagi dalam tugas-tugas. Dan insya Allah pada saat bootcamp, nanti kita akan belajar lebih intens lagi. Dan semoga setelah itu teman-teman siap untuk bisa bersinergi bersama dengan teman-teman penggerak-penggerak yang sudah berjalan selama ini. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Setelah ini masih ada waktu 15 menit untuk kita tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke host. Mohon maaf ya apabila salah kata. Saya kembalikan ke host kita yang paling luar biasa tadi, Kang Cucu. Mangga, Kang. Ya. Masya Allah, jazakallah kepada Kecidaan Abadi, merinding saya dan sekaligus menahan haru melihat beragam aktivitas yang secara real sudah dilaksanakan oleh Kecidaan Abadi di beberapa tempat dan kota, ya, di beberapa masjid, di beberapa kota. Masya Allah, dan ini adalah apa istilahnya, boleh dibilang miniaturnya lah, sesuatu yang semoga ini akan mengindonesia dan itu bisa digerakkan oleh para penggerak yang ada di acara ini, ya, yang hadir pada acara Zoom ini. Oleh karena itu, mari kita buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada mungkin 2 orang penanya dulu yang mau bertanya kepada Kecidaan Abadi. Mungkin bisa seputaran P4, seputaran PC dan sebagainya. Baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Atau mungkin bisa juga di kolom chat jika ada yang mau bertanya. Ya, saya sembari menanggapi beberapa pertanyaan atau komentar tadi ya, karena tadi waktu pas saya presentasi nggak bisa ngelihat chat. Nah ini ya, serius itu subuh coach dari cewek ini, itu subuh beneran gitu ya. Jadi bukan sholat maghrib atau bukan sholat isya, itu sholat subuh. Jadi alhamdulillah masjid yang tadinya hanya 3-4 orang, sekarang sudah ratusan orang. Dan bahkan sekarang di pondok setiap hari Rabu ada kegiatan. Masyarakat itu berganti-ganti, Senin ada kajian anak muda, Selasa kajian bapak-bapak, Rabu kajian ibu masyarakat, Kamis ada kajian untuk yang seluruh hari. Setiap hari itu di pondok sudah ada kegiatan. Itu masalah luar biasa. Ya, nah ini tadi dari Bu Siti Sri, nanti subhanallah di tempat saya sepi sekali. Sama, di tempat saya tadinya hanya 3-4 orang yang tadi saya ceritakan sholat subuh bahkan sampai motornya hilang itu bapak saya. Jadi akhirnya mulai terpikir bagaimana untuk bisa menghidupkannya. Ini alhamdulillah jadi inspirasi. Alhamdulillah kalau menginspirasi di masjid di perumahan saya perempuannya cuma 4-5 orang aja yang ke masjid. Nah ini PR kita, Cek. Jadi bagaimana untuk kita benar-benar bisa menjadi penggerak ya. Jadi mungkin kalau kita nggak bisa untuk yang standby di masjid nggak apa-apa gitu, tapi bagaimana kita bisa mengencourage, bagaimana kita bisa memberdayakan takmir-takmirnya untuk mereka bisa membuat program. Nah, tapi pasti nanti pertanyaannya kan muter. Dari nanti programnya apa, modalnya dari mana, uangnya dari mana. Nah, inilah yang nanti kenapa kita 5 pilar tadi harus kita pahami. Gitu. Jadi, agar tidak jadi ketergantungan dengan kita. Ya. Nah, ini kegiatannya. Speechless coach, Masya Allah, tabarakallah. Barakallah, semoga Allah izinkan dan Allah mampukan kita untuk berkontribusi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk pilihan di antara 5 pilar itu, apakah kami tentukan atau nanti ada proses seleksinya? Kita belajar bareng. Jadi artinya selama nanti 3 bulan ini, semua pakar-pakar di 5 pilar tadi nanti akan kita undang, mereka sharing, berbagi. Teman-teman nantilah yang akan tahu frekuensinya seperti apa. Di bootcamp nanti, pada saat bootcamp, nah nanti di bootcamp pada saat offline, baru nanti saya akan bantu memetakan. Ada tools yang sudah saya siapkan, ada perangkat-perangkat yang sudah saya susun dalam selama ini saya coba untuk membangun, baik itu dari pemakmuran masjid, rumah Quran, dan yang lain-lainnya tadi saya sudah coba menyusun beberapa perangkat dan tools-nya. Nanti insya Allah pada saat bootcamp nanti itu akan kita pakai untuk memetakan. Anda nanti lebih nyaman untuk pakai apa, pendekatannya kemana, nanti itu kita petakan. Nah, tapi kalau saya pribadi sebenarnya memang membagi perannya nanti kompetensinya itu kepada, 5 pilar peradaban kita pegang dengan 5 pilar manajemen bisnis. Nah, 5 pilar manajemen bisnis itu apa? Ada pemasaran, nah teman-teman bagaimana nanti bisa membantu untuk nge-branding masjid, nge-branding pondok, nge-branding apa, nah, dan sampai digital marketing dan seterusnya, multimedia, ini di pemasaran, konten dan seterusnya. Yang kedua nanti ada dalam konteksnya produksi, berarti nanti bagaimana membuat program, bagaimana membuat konten-konten yang terbaik, gitu ya. Yang ketiga adalah ada teman-teman yang memang expert di bidang operasional, menata SOP, merapikan apa segala macam, menyusun sistem di HR atau HRD, kompetensi-kompetensi HRD, bagaimana teman-teman bisa membantu untuk sistem penataan kader SDM, dan juga nanti yang terakhir adalah finance. Bagaimana tata kelola manajemen keuangan. Nah, saya nggak tahu teman-teman expert di mana. Bahkan kalau nggak expert di 5 hal ini, bisa menjadi partner. Contohnya Kang Fajar, jago bekam, jago terapi. Wah, jadi kalau saya suruh ngajar 5 ini, saya nggak bisa. Tapi kalau suruh ngajarnya tentang terapi, saya bisa. Nah, bisa nanti kita jadikan bagaimana nanti membantu untuk masjid-masjid yang mereka membangun klinik. Nah, jadi nanti bisa tuh kompetensinya Kang Fajar membantu masjid untuk membangun klinik kesehatan gratis dan seterusnya. Nah, terus misalnya ada yang expertnya di misalnya yang lainnya bukan klinik ya, misalnya saya expertnya di bidang yang lain, saya misalnya jagonya seni gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi nanti kita membuat program gitu. Jadi macam-macam yang nanti teman-teman bisa praktekkan. Kira-kira gitu. Kalau nggak bisa di 5 pilar peradaban, ada 5 pilar manajemen, nggak bisa di 5 pilar manajemen, bisa menjadi partner. Nah, nanti kita akan petakan, ada toolsnya. Kira-kira begitu. Kayaknya ada yang mau tanya, saya kembalikan kan? Ya, baik Coach. Ini sebenarnya saya ada titipan pertanyaan, karena ketika saya update status juga banyak teman-teman yang bertanya. Baik.
syarat-syarat untuk gabung di pesantren Coach Indonesia itu seperti apa? Karena mereka pikir kan yang gabung di sini itu hanya coach-coach saja. Nah, tadi Coach sudah menjelaskan bahwa yang terpenting bisa sumbangsi di misalkan 5 pilar manajemen atau mungkin yang lainnya. Ya termasuk sahabat saya itu ada yang munsyid juga, dia emang vokalis nasyid gitu, kadang suka muncul di televisi gitu. Nah, kayak gitu Coach, gimana menjelaskannya? Ya, nah pada dasarnya namanya pesantren Coach Indonesia ini sebenarnya terbuka untuk siapapun yang ingin ya memakmurkan agama Allah di muka bumi. Ya. Kontribusi kita, maka gunakanlah apa yang sudah menjadi kompetensi, modal, keahlian bidang yang selama ini kita tekuni. Bagi teman-teman yang memang expert di bidang bisnis, ya menjadi coach bisnisnya. Bagi teman-teman yang expert di bidangnya ngaji, menjadi coach untuk tahsinnya, untuk menjadi coach untuk tilawatinya, untuk menjadi coach di bidang tajwidnya, menjadi coach di bidang tahfiznya. Bagi teman-teman yang expert di bidang kesehatan, menjadi coach di bidang kesehatannya. Jadi artinya coach ini sangat luas, bukan hanya coach dalam konteksnya bisnis. Tapi apapun kompetensi Anda, ya misalnya contoh kayak Mas Arif expertnya di bidang keuangan gitu ya, dan ngerasa bukan sebagai seorang coach nggak apa-apa gitu, tapi bagaimana kompetensi kita yang tadinya kita pakai sendiri sekarang bisa kita pakai untuk melatih dan mendampingi teman-teman yang sedang berkhidmat berjuang membangun peradaban tadi. Nah jadi kita mensupport. Jadi misalnya contoh kita kan ketemu ada misalnya nanti masjid yang dia nggak punya laporan keuangan, yang masjid yang dia nggak punya tuh namanya ini. Nah, nanti teman-teman yang expert di sana bantuin. Ada misalnya nanti Baitul Mal yang dia sistem keuangannya masih berantakan, bantuin. Nah, jadi nanti kita seperti itu. Ada cara asesmen melihat. Jadi nggak usah ragu. Apapun bidangnya, nah nanti insya Allah pasti akan ketemu. Karena 5 pilar peradaban tadi itu akan butuh banyak sekali sinergi. Nah poinnya adalah apa? Syaratnya bahwa ketika kita bergabung, bahwa niat yang kita lakukan adalah semata-mata mencari ridho Allah. Sama-sama dalam konteks ini kita pengen berkhidmat mencari ridhonya Allah. Nah, kalau itu yang menjadi dasar, insya Allah maka teman-teman akan diterima di di PECI ini, di Pondok Coach Indonesia. Kira-kira gitu kan. Masya Allah, jazakallah Coach. Baik, silakan rekan-rekan. Bagi ada yang resen kayaknya kan sudah yang resen saja dulu. Nah, silakan Mas Fajar. Silakan yang resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Coach, lihat di tempatnya Coach Ridwan ya di Lampung gitu kan, posisinya persis sama dengan tempat saya, artinya yang mana dari staffnya sedikit menjadi banyak seperti itu. Nah, untuk katakanlah pada waktu kita mendata masjid-masjid yang akan kita datangi nanti, kosong seperti tadi, beliau muadzzinnya dan beliau ya itulah katakanlah sendirian gitu ya, atau yang sudah ramai, atau yang ketiga di Tegal, kalau boleh saya sharing, itu ada satu wilayah yang mana mohon maaf bisa jadi itu sebagai ladangnya misionaris seperti itu. Untuk urgentitasnya lebih baik kita tanda kutip ya, kita mengambil peran di masjid yang mana seperti itu. Ada satu masjid di sebuah pedesaan atau kampung gitu ya, itu yang mana masyarakatnya itu kebanyakan nelayan seperti itu, dan bapak-bapaknya itu kalau ke laut kan sekian bulan sekian gitu ya, lama gitulah. Nah di situ orang tua katakanlah ibu-ibunya akan misionaris seperti itu. Artinya mereka ini riskan nih kalau melihatnya seperti itu kan. Baiknya itu yang mana dulu yang artinya biar kita lebih optimal gitu. Hatur nuhun sangat. Ya, baik, insya Allah luar biasa ya. Ya, mana dulu gitu ya. Nah ini memang menjadi satu pilihan yang kita nanti harus lebih jeli ya melihatnya. Gitu. Artinya gini. Saya selalu bertanya sama Allah lewat istikharah, tahajud, baca istikharah untuk berdiskusi gitu ya. Artinya bermunajat minta sama Allah kira-kira apa sih yang harus kita lakukan agar mendapat petunjuk terbebas dari nafsu.
Nah, yang pertama ada tiga masjid yang tadi saya asuh ya, kami asuh. Satu masjid di Lampung, Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah ini masjidnya warga, masjidnya masyarakat yang kita masuk untuk memakmurkan. Ini tipe yang pertama. Yang kedua masjid di Lombok. Masjid di Lombok ini adalah masjid yang SBC berwakaf, artinya masjid yang kita punya otoritas penuh untuk kita bisa membangun, tapi mulai dari nol, karena benar-benar baru dibangun. Dan itu kita harus mencari jamaah dan seterusnya. Dan yang ketiga ada masjid di kantor kami. Jadi artinya di pondok kami sendiri, yang marketnya jamaahnya adalah karyawan-karyawan yang memang sudah ada. Nah, jadi tiga ini pendekatannya udah nggak sama. Pendekatannya udah berbeda. Nah, kalau ditanya mana yang akan kita mulai duluan, saran saya, mulailah dari mana yang paling mungkin kita bisa eksekusi. Mulailah dari mana yang paling mungkin bisa eksekusi. Saya sekarang mungkin bisa dibilang hampir 40% sampai 50% lebih banyak di grupnya kami sendiri, artinya di Usman ya. Usman baik itu Masjid Usman yang ada di Malang gitu ya, pondok-pondok Usman, sekolah Tafis Usman, dan juga yang ada di Lampung. Nah, itu lebih banyak dominasinya. Nah, sementara ketika yang kayak di Lombok akhirnya karena jarak dan juga karena banyak faktor, ini kita kolaborasi. Saya kerjasama dengan masjid berbayar. Tapi kita mensupport pendanaan, mensupport ide, mensupport apa segala macam. Jadi artinya kadang memakmurkan itu kan nggak harus fisik kita langsung yang datang. Nah, jadi artinya banyak cara, banyak pendekatan. Nah, nanti teman-teman setiap pertemuan, kalau ini karena saya baru pengantar, hari ini kan pengantar saja, nanti belum sampai teman-teman harus menentukan mana dulu gitu ya. Nah, nanti besok pada saat nanti pertemuan berikutnya, nanti baru kita menentukan, oh iya, mana yang mau saya kerjakan. Nah, dalam satu pekan ini, teman-teman bisa berdiskusi di grup. Nanti insya Allah di grup saya biasanya pada subuh itu nanti kita ada kajian subuh. Kalau teman-teman mau ikut juga boleh, gitu ya. Bisa bertanya juga di sana. Malam nanti kalau pas saya sudah senggang, biasanya saya meluangkan waktu untuk bisa kalau kita ngobrol di grup dengan via chat untuk bertanya seputar masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Tapi satu pekan ini paling tidak teman-teman sudah mulai berpikir untuk menyamakan frekuensi dan niat. Apakah betul saya pengen mengambil peran dalam pergerakan peradaban ini? Atau jangan-jangan saya bergabung di sini itu hanya sekedar ikut-ikutan? Nah, itu harus menjadi pertanyaan. Jadi satu pekan ini adalah menanamkan dulu dalam diri kita, dalam hati kita, melihat, coba lihat apa yang saya sampaikan tadi di masyarakat, dilihat, betulkah di sekeliling saya ini ada degradasi akhlak? Betulkah banyak masjid di sekeliling saya kosong? Betulkah banyak orang yang ketimpangan antara yang kaya dan miskin tapi tidak saling membantu? Nah, coba lihat itu dulu. Satu pekan ini lebih banyak gunakan untuk melihat, mengobservasi. Nah, dari sana nanti insya Allah akan tunjukkan di mana lahan dakwah terbaik yang antum akan bisa pakai gitu. Nah, jadi observasi keliling. Jadi datang subuhan dari masjid ke masjid, pindah-pindah saja selama satu pekan ini masjid mana yang terdekat dari rumah. Cari TPA, cari rumah Quran, luangkan waktu paling enggak ya sehari 1 jam lah untuk mengobservasi itu. Apalagi kalau teman-teman sudah punya masjid sendiri atau sudah punya rumah Quran sendiri, itu masya Allah luar biasa. Mulai dari situ aja dulu, gitu, nggak usah dari yang lain, kira-kira gitu. Baik, mungkin itu ya gambarannya sedikit untuk Mas Fajar tadi. Jadi insya Allah nanti mulai dari yang paling mungkin dieksekusi, nanti kalau bingung bisa saling berdiskusi. Ya, kalau pengennya sih sebanyak-banyaknya. Tapi kita mulai, saya pribadi 2016 sampai 2021 itu hanya fokus di Lampung saja sama di Malang. Itu pun nggak banyak orang yang tahu. Pokoknya gerak silent aja. Gitu. Itu contohnya. Baik, Coach, ada pertanyaan dari Bang Sahrul di Medan. Siap. Untuk pilihan di antara 5 pilar itu, apakah kami tentukan atau ada proses seleksinya? Ya, baik. Nah, ini tadi sebenarnya sudah sempat saya jawab. Jadi artinya 5 pilar itu pada dasarnya harapannya kita paham, memahami artinya peradaban itu ada 5 pilar gitu, ada masjid. Jadi peradaban itu kalau bisa dimulai dari masjid, nanti ada Baitul Quran atau Baitul Tarbiyahnya, nanti ada Baitul Malnya, muamalahnya dan jasanya. Nah, misalnya itu peradaban. Apakah kita tadi itu harus memilih salah satu khidmatnya di mana? Sebenarnya pada dasarnya yang akan dilatih di sini nanti adalah kompetensi menjadi seorang pelatih atau menjadi seorang profesionalnya. Nah, jadi bukan berarti Anda harus membangun masjid, nggak harus seperti itu. Tapi di sini kita nanti akan menginventarisasi
teman-teman punya kemampuan expertise-nya di mana. Nanti kita kelompokkan, yang jago-jago marketing kita kelompokkan. Oh, siapa yang jago branding, siapa yang jago digital marketing, siapa yang jago di konten, siapa yang jago di multimedia. Nanti yang jago-jago di bidang operasional siapa, yang jago-jago di produksi siapa, yang jago-jagonya nanti di HRD siapa, jago-jago di keuangan siapa. Nah, kalau ternyata ada yang nggak masuk dalam kerangka 5 ini tadi, kompetensi, tarik lagi, kita lihat ada nggak yang memang saat ini sudah aktif di masjid, saat ini sudah aktif di pondok, saat ini sudah aktif di sini, saat ini sudah aktif di misalnya Baitul Muamalah. Nanti nggak masuk di situ pun kita inventarisasi, punya skill profesional apa? Oh, jago kesehatan, oh jago medis, oh jago apa? Nah, inilah yang nanti sebenarnya teman-teman hanya berangkat dengan modalitas yang dimiliki, tapi akan dilatih, dipertajam untuk agar kemampuan itu bisa menguatkan peradaban. Gitu. Jadi bukan untuk diajarkan sesuatu yang ibaratnya maksudnya di luar dari kompetensi kita. Enggak. Saya sebagai seorang business coach, saya fokus di Baitul Muamalah. Ya, walaupun saya punya rumah Quran, walaupun saya punya apa, tapi pendekatan saya adalah pendekatan Baitul Muamalah. Kira-kira kayak gitu. Itu contohnya. Nah, jadi Bang EN dengan pendekatan Qurannya, Pak Kusnadi dengan pendekatan masjidnya. Tapi Masjid Al-Falah yang dibangun sama Pak Kusnadi artinya menjadi ketua takmirnya, disupport, ada support dari Baitul Quran, ada support dari Baitul Mal, ada support dari Baitul Muamalah yang membuat masjid itu hidup dan begitu luar biasa. Nah, kita ini menjadi support sistemnya. Kira-kira begitu. Kita mengambil peran, mungkin kita nggak bisa duduk sebagai kiai, kita nggak bisa duduk menjadi takmir masjid, tapi kita mengambil peran dengan kompetensi kita untuk mengisi kira-kira apa yang bisa kita support. Nah, kira-kira begitu. Nanti pendekatannya saya sharingkan. Nah, kok saya kan kemarin berangkat dari one man show, kira-kira gitu. Jadi akhirnya tahu semua, ya belajar marketingnya, datangin jamaah, belajar buat programnya, belajar operasionalnya, nata sistem, belajar HRD-nya sampai sekarang bisa ditinggal, belajar finance-nya. Nah, setelah tahu ilmunya, oh kayak gini, gitu. Ya, dimodulasi agar bisa menjadi legacy, warisan buat teman-teman bisa dipraktekkan, kira-kira gitu. Masya Allah. Kalau pertanyaan di mana bootcamp-nya itu rahasia ya, Coach ya? Di mana bootcamp-nya? Bootcamp-nya insya Allah kita akan tempelkan di titik peradabannya. Nah, saya masih belum memutuskan, tapi paling tidak insya Allah ada 2 tempat yang nanti menjadi rekomendasi. Yang pertama, kemungkinan tempatnya itu adalah di Pontianak. Di Pontianak itu nanti kita bisa melihat langsung bagaimana di daerah yang bukan di kota besar, titik peradaban itu bisa benar-benar menjadi satu peradaban yang menghidupi bukan hanya menghidupi ya, tapi memakmurkan satu area gitu yang begitu luar biasa. Nah, dan di Pontianak itu bukan satu titik, ada Ismu Yahya, ada Bunzalan, nanti ada Askof, nanti ada lagi Sultan Nasiro dan banyak lagi tempat-tempat yang lain. Kita nanti akan berwisata. Opsi pertama itu. Tapi kalau nanti dirasa cost-nya terlalu besar dan teman-teman mungkin belum mampu ke sana, ada kemungkinan kita taruh di Jawa Tengah. Jawa Tengahnya entah di Jogja, Solo, atau Sragen. Di sana juga banyak titik-titik peradaban yang nanti kita bisa belajar dan bisa kita kunjungi. Nah, itu opsi 2 itu ya. Tapi nggak tahu lagi nanti kalau Kang Cucu minta di Jakarta aja coach atau di Bogor aja. Nah, mungkin nanti kita pikirkan lagi. Tapi intinya tempat akan kita buat mendekati miniatur peradaban yang sudah berjalan agar kita bisa belajar banyak. Kira-kira gitu ya. Soal itu nanti mungkin gambarannya sama nanti jadwal, nanti Mas Andre nanti mungkin bisa di-share ya Mas Andre ya di grup, atau nanti Pak Jainuddin saya minta untuk bisa men-share jadwal kita, pertemuan-pertemuannya ya. Nanti tapi pematerinya dirahasiakan dulu, kasih jadwal sama ininya saja dulu. Pematerinya rahasia. Ya, surprise saja buat teman-teman semua. Insyaallah itu. Masya Allah, dan insya Allah banyak kejutan ya Coach ya, karena pematerinya kita harapkan yang expert ya. Baik Coach, kita udah lebih dari jam 9 malam, ya rasanya kita sudah berada di ujungnya, tapi kalau boleh saya menyimpulkan rekan-rekan bahwa untuk pekan ini siapkan saja, kita samakan dulu frekuensinya, lalu kita luruskan niatnya. Semoga kita menjadi bagian dari para penggerak peradaban yang sedang dibangun dalam program pelatihan penggerak peradaban Pesantren Coach Indonesia ini. Dan kita akan mencoba untuk bagaimana caranya supaya 5 pilar dari mulai Baitullah, Baitul Tarbiyah atau Baitul Quran,
Baitul Mal, Baitul Muamalah, dan juga Baitul Tatib ini kita bisa hiasi dengan sentuhan-sentuhan kontribusi dari kita semua yang ada pada malam ini. Jazakallah Qadsidun Abadi, jazakumullah rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir. Jangan lupa bahwa pesantren Coach Indonesia dalam hal ini program P4-nya itu ada absensinya. Jadi jangan sampai kita absen dalam setiap pertemuan pekanan yang dilaksanakan pada malam Kamis setiap Rabu jam 19.30 sampai dengan jam 21.00. Jadi pastikan kita kosongkan waktu kita di malam-malam tersebut agar kita dapat ilmunya dan kita juga bisa menjadi bagian dari para penggerak peradaban. Jika itu bisa 50, maka 50 itu adalah kita. Jika itu 30, maka 30 itu adalah kita. Jika 20, maka 20 itu adalah kita. Dan jika pun 1, maka rasanya semua yang ada di sini satu persatu adalah kita semua bisa berhasil lulus di P4 Pesantren Coach Indonesia ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena yang salah dari saya dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan ucapan hamdalah yang kita ikuti dengan doa kafaratul masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian pertemuan perdana untuk program pelatihan penggerak peradaban, dan sampai jumpa lagi di pertemuan kedua pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ada yang tanya absennya di mana? Absennya yang pertama tadi kan ya, pas masuk tadi atau yang mana? Iya betul, absensinya yang tadi. Ya. Alhamdulillah teman-teman, saya pamit dulu ya. Sukses selalu, berkah selalu. Semoga Allah selalu limpahkan rezeki yang berkah berlimpah, usia yang berkah, ilmu yang manfaat. Saya ini bila itu berwiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.